ini saya baru selesai melihat lokasi longsor di penambangan Gunung Kuda, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya juga sudah menengok salah satu korban, pedagang minuman, seorang ibu, kemudian statusnya janda dan punya 4 orang anak. Dari 4 orang anak ini, 2 orang sudah menikah, 1 orang lagi persiapan untuk bekerja di Jepang, dan 1 orang masih status pelajar kelas 1 SMA. Dan masih ada sekitar 14 korban meninggal yang sudah ditemukan dan 11 korban diperkirakan meninggal dan belum ditemukan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap pendidikan seluruh anak-anak yang ditinggalkan oleh korban. Dan saya bersedia untuk menjadi ayah asuh dari mereka semua. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi kita, bahwa siapapun yang menjadi tuan harus mengelola usahanya dengan baik, bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa yang terjadi. Terima kasih, semoga kita semua mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Para sedulur, di awal video tadi ada potongan video pernyataan Kang Deddy Mulyadi yang tentunya bisa menjadi obat buat keluarga yang ditinggalkan oleh para korban yang meninggal dalam kejadian runtuhnya galian C di Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Gunung Puntang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ya teman-teman. Yang jelas teman-teman, hingga saat ini korban yang sudah ditemukan, korban yang meninggal dunia di galian C di Gunung Kuda itu sudah 19 orang ya teman-teman. Dan ini sangat tragis sekali karena memang kebanyakan yang menjadi korban ini adalah para kuli yang memang kemudian pekerja kasar yang mengangkat bahan galian C ya di Gunung Kuda tersebut yang menjadi korban gitu kan. Dan mereka meninggal dunia meninggalkan keluarga, istri dan anak-anak mereka yang mereka cintai ya teman-teman. Dan di sini memang kemudian kita patut apresiasi ketika kemudian Kang Deddy Mulyadi ini dengan cepat responnya ya teman-teman, sampai kemudian mengusahakan hingga akhirnya memang Kang Deddy Mulyadi menyatakan bahwasanya semua anak daripada para keluarga yang kemudian tertimpa musibah kemarin itu biaya pendidikannya nanti akan kemudian ditanggung oleh Pemda Jawa Barat. Ini luar biasa sekali ya. Dan Kang Deddy Mulyadi juga lagi-lagi menunjukkan kemuliaan hatinya. Dia kemudian menyatakan bersiap untuk menjadi orang tua asuh buat anak-anak atau dari keluarga yang terkena musibah tersebut gitu kan. Ini luar biasa sekali ya Kang Deddy Mulyadi, memang kemudian langsung gerak cepat gitu kan, melakukan hal-hal yang memang betul-betul diharapkan kita semua. Saya pun juga sebagai warga Jawa Barat, saya tinggal di Cianjur Jawa Barat, juga merasa kemudian gembira lah di tengah kesedihan tersebut ketika kemudian yang saat ini memang pastinya yang paling mengkhawatirkan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh para korban yang terkena musibah kemarin adalah salah satunya lah biaya pendidikan yang tinggi gitu kan. Dan ini dijawab oleh Pemda Jawa Barat dari Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat bahwasanya biaya pendidikan semua dari anak korban yang nanti terkena musibah kemarin ditanggung oleh Pemda Jawa Barat. Tentunya ini bisa menjadi obat dan kabar gembira buat keluarga yang ditinggalkan oleh para korban. Nah teman-teman, saya juga pengen nunjukin di beberapa video ini, ada kemudian saya tunjukkan ada foto-foto tentang gunung ataupun perbukitan yang ada di wilayah Jawa Barat yang memang kebanyakan sudah digali ya, galian C yang kemudian rusak gitu kan. Nggak cuma rusak dan memang kemungkinan ya akan hilang gitu kan. Saya nggak ngerti, bukit-bukit yang besar itu ludes semua gitu kan. Saya itu dulu pertama kali datang tinggal di Cianjur tuh tahun 2017 ya teman-teman, Cianjur Jawa Barat gitu kan. Dulu dalam perjalanan saya kalau dari rumah di Jakarta ke Cianjur Jawa Barat itu saya sering lewat daerah Jonggol kemudian masuk ke
Cariu itu masih Kabupaten Bogor ya, masuk lagi ke Cianjur di bagian kemudian Cikalong Kulon gitu kan. Di sepanjang jalan itu ada kemudian memang bukit-bukit yang sampai dengan saat ini juga nyaris habis ya. Ketika kemudian terakhir saya lewat kemarin 2025 gitu kan, banyak yang kemudian sudah dikeruk dan mau habis. Dan ini sangat sayangkan karena kalau teman-teman lihat itu adalah kerusakan yang irreversible atau nggak bisa balik ya gitu kan. Bisa kita lihat kemarin gunung yang indah, bukit yang indah, Gunung Kuda yang ada di Kabupaten Cirebon juga dikeruk habis-habisan. Dan kalau diteruskan nggak ada kasus ini pun saya pikir bisa habis ya Gunung Kuda. Dan kita lihat tadi di gambar di slide video saya ini, di bawah ada kemudian salah satu gunung yang ada di Kerawang ya, itu sudah dikeruk juga gitu kan. Dan memang banyak di lokasi Jawa Barat itu semua, karena memang teksturnya daripada provinsi Jawa Barat ini memang teksturnya adalah perbukitan bergunung-gunung. Dan memang sepertinya dari gubernur sebelumnya Kang Deddy Mulyadi memang digiatkan untuk galian ya teman-teman, karena memang galian ini mungkin bisa memberikan income yang besar buat APBD-nya Pemda Jawa Barat. Tapi kan memang kalau kita lihat itu bukan langkah yang betul-betul bijak gitu kan. Kalau itu dibiarkan terus-menerus ya pastinya saya yakin akan banyak bukit-bukit, perbukitan di bentang alam Jawa Barat yang akan habis pada masanya nanti teman-teman. Dan saya pikir sudah nggak pas lagi, sudah nggak realis. Kalau kemudian itu diteruskan ya teman-teman, sayang gitu kan. Pertaruhannya adalah kemudian bentang alam itu akan rusak atau bahkan sirna, nggak ada lagi. Dan itu memang kemudian ketika kemudian pohon-pohonan ditebang masih bisa ditanamin lagi, tumbuh lagi, bisa dihutankan lagi. Tapi kalau perbukitan, pegunungan hilang ya sudah nggak bisa balik lagi. Siapa yang kemudian mau bisa bangun gunung lagi gitu kan. Dan saya pikir ini memang kemudian harapan semua warga Jawa Barat, saya yakin gitu kan, bahwa saya di bawah kendalinya Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi akan kemudian memikul misi mulia ya, kemudian untuk menjaga alam Jawa Barat. Dan saya berharap banyak, jangan cuman kemudian budayanya rakyat Jawa Barat, jangan cuman peninggalan budaya Jawa Barat yang kemudian dijaga oleh Kang Deddy Mulyadi, tapi kita juga berharap bahwasanya Kang Deddy Mulyadi juga konsen kemudian untuk menjaga alam Jawa Barat, harapan kita semua. Dan ini memang sepertinya memang mau direalisasikan Kang Deddy Mulyadi, yang mana semenjak beliau kemudian memimpin Jawa Barat ini udah banyak kemudian galian-galian C yang kemudian ditutup, yang nggak ada izin, yang kemudian nggak ada abai terhadap keselamatan para pekerjanya gitu kan, ditutup. Dan yang mau diperpanjang nggak diperpanjang lagi izinnya. Ini luar biasa sekali apresiasi saya ya teman-teman. Saya bangga banget sebagai warga Jawa Barat, sekalipun saya juga bukan orang asli Jawa Barat, punya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi yang komitmennya kuat ya untuk menertibkan wilayah-wilayah alam yang ada di Jawa Barat. Dan harapannya memang kemudian kita betul-betul berharap untuk Kang Deddy Mulyadi, kalau nanti galian-galian itu kemudian ditutup, nggak diperpanjang kontraknya, untuk kemudian dialih fungsikan, dihutankan lagi sebagai daerah tangkapan air, reboisasi alam di Jawa Barat, dan kemudian juga kalau bisa sebagai tempat wisata ya, karena potensinya kuat banget kalau Jawa Barat dekat dengan ibu kota negara ya teman-teman. Nah teman-teman, itu analisa saya. Kang Deddy Mulyadi saya yakin akan amanah menjaga harapan seluruh masyarakat Jawa Barat untuk menjaga bentang alam Jawa Barat. Karena kalau ini dibiarkan terus-menerus akan rusak ya bentang alam di Jawa Barat yang memang nggak bisa balik lagi. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.